Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajulogi, apa kabar? Doain pasnya pada sehat keluarga. Di samping saya ada sebuah Nissan Patrol yang ternyata memang di Gias 2025 ini dipajang oleh Nissan ya. Luar biasa. Ini benar-benar jadi salah satu mobil yang bikin saya kaget karena ternyata ada ya di Gias tahun ini. Dan kalau teman-teman lihat, ini dikasih pagar plastik di sini dan tempatnya agak ngumpet. Karena memang sekarang Nissan Patrol ini masih sekedar diperkenalkan, belum dijual di Indonesia, harapannya pastinya segera. Dan memang sebenarnya ini nggak bisa untuk kita masuk ke dalam ya. Tapi terima kasih Nissan udah ngasih kesempatannya untuk minimal kita bisa first impression singkat ya tentang si Nissan Patrol ini. Nah, tapi sebelumnya di sisi sebelah kirinya ada semacam Wall of Fame yang memperlihatkan semua generasi dari Nissan Patrol. Ini menurut saya menarik sekali nih. Yuk, kita coba lihat ya. Jadi yang generasi pertama itu namanya adalah 4W60 series. Ini tahun 1951, itu berarti awalnya kurang lebih bareng ya dengan Jeep BJ yang nantinya kita tahu adalah sebuah Land Cruiser. Dan ternyata ya, 4W60 series atau generasi pertama ini adalah mobil pertama yang berhasil untuk mendaki Gunung Fuji. Luar biasa. Nah, setelah itu generasi kedua ada 60 series di sini tahun 1960. Jadi kurang lebih ini nanti temenannya dengan Land Cruiser seri 40 ya. Secara bentuknya juga udah kayak Land Cruiser seri 40 karena emang eranya di 60-an ke atas kurang lebih stylingnya seperti ini ya, sebuah kendaraan 4x4. Kemudian generasi yang ketiga ada 160 series atau yang generasi ketiga ini temen-temennya seperti misalnya Land Cruiser Bundera atau Land Cruiser seri 70. Bentuknya udah lebih full body seperti SUV dan menjadi salah satu mobil Nissan Patrol yang boleh dibilang mulai melegenda dan populer di seluruh dunia. Termaksud makin populer lagi setelah masuk ke generasi keempat ini nih, tahun 87, yaitu Y60. Dan Y60 ini sebenarnya juga hitungannya di Indonesia juga udah mulai masuk, mulai menjadi satu produk 4x4 yang tidak asing, walaupun secara totalnya jumlahnya tetap kalah dengan jumlah Land Cruiser. Tapi kalau kita ngelihat seri Y60 ini, boleh dibilang tuh eye-catching banget gitu. Karena bentuknya yang besar sekali, yang boxy sekali di saat itu, jadi ngebikin minimal kita yang senang dengan kendaraan 4x4 tuh kayak udah pasti lehernya patah gitu ya, karena noleh. Nah, dari mulai Y60, lanjut lagi ke Y61 di tahun 97, kurang lebih di Land Cruiser ini kompetitornya udah Land Cruiser yang seri 100. Dan ini juga sama, makin populer juga, termasuk kayak kalau di sekitaran Indonesia yang populer tuh di Australia ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia Land Cruiser itu memang lebih populasinya lebih banyak gitu, lebih populer. Tapi sebenarnya kalau di beberapa negara seperti misalnya Australia, antara Land Cruiser dengan Patrol ini benar-benar imbang. Bahkan terkadang Patrol bisa jadi lebih di atasnya juga gitu. Jadi menarik ya justru ya, nggak boleh dibilang nggak ada yang terlalu dominan banget gitu, tetap imbang. Di 2010 ini ada generasi Y62. Nah, kalau ini udah generasi yang rivalnya Land Cruiser 200. Di seri yang Y62 ini boleh dibilang tetap populer, bahkan ke negara-negara yang mungkin kita rasa Land Cruiser-nya dominan gitu, ternyata nggak juga. Ambil contoh di Middle East, di Timur Tengah gitu. Jadi balik lagi, kalau di Indonesia mungkin Land Cruiser emang boleh dibilang cukup dominan, tapi di negara-negara seperti Timur Tengah gitu imbang ya. Jadi seru banget lihat persaingannya. Dan yang terakhir di tahun 2025 atau lebih tepatnya sebenarnya dia di 2024 akhir tuh udah mulai dikenalkan ya, Y63 generasi terakhir alias yang hari ini kita akan coba lihat
kurang lebih seperti gimana nih. Pertama, saya pengen ngomongin dulu untuk tampilannya ya teman-teman. Jadi Nissan Patrol ini adalah sebuah full size SUV, di mana dia menggunakan sasis leather frame, 4x4 pastinya, dan ini menjadi musuh bebuyutannya dari Land Cruiser. Kalau kita ngomongin desainnya, sebenarnya sama-sama tiap generasinya itu punya ciri khas yang boleh dibilang ada kesamaannya ya. Mungkin emang karena eranya era seperti itu ya, jadi desainnya seperti itu. Nah, sementara kalau yang untuk yang generasi terakhir, antara Land Cruiser 300 dengan Patrol Y63, ini sama-sama udah arahnya lebih mewah gitu. Udah benar-benar ngeliatin grillnya yang lebih luxurious, terus dengan lampunya yang udah lebih terlihat futuristik ya. Jadi ngebikin sama-sama mau Land Cruiser 300 atau Patrol Y63 ini sama-sama kayaknya orientasinya itu udah lebih untuk ke on-roadnya supaya terlihat lebih mewah. Sementara kalau di Patrolnya sendiri, generasi sekarang, ini bahasa desainnya V-Motion Grill. Kurang lebih seperti ini tuh ya, nge-V kayak gitu. Dengan lampunya dia model DRL-nya C-shape gitu atau huruf C gitu, ada 2 di kanan kiri numpuk, dan kurang lebih ini yang menjadi identitas baru dari Nissan Patrol setelah sebelumnya itu bentuknya tuh masih benar-benar terlihat konvensional ya di Y62. Tapi ya kalau ngomongin selera kan ya kembali lagi ya, ada suka yang bentuknya lebih utilitarian kayak di Y62, ada yang tetap lebih sukaan yang sekarang, yang Y63 ini yang mana terlihat lebih futuristik dan mewah. Nah, begitu kita geser ke samping untuk ngelihat desain dari bodinya, sama juga sih teman-teman. Jadi di era yang sekarang ini sama-sama antara Land Cruiser 300 dengan Patrol Y63, arahnya itu udah lebih ngotak lagi, walaupun ngotaknya itu atau boxinya nggak se-Land Cruiser 300 ya. Tapi setidaknya dari generasi sebelumnya yang ngebuletnya itu lebih banyak gitu ya, daerah-daerahnya di bagian bodi gitu. Sekarang hitungannya udah lebih boxy lagi, dan sepertinya emang ini jadi tren yang kalau kata teman-teman saya juga banyak yang bilang setelah Y63 ini malah jadi suka ya, setelah yang Y62 bentuknya terlalu seperti paus gitu, gede tapi gembung banget gitu. Nah, kalau yang sekarang ini kayaknya bannya menggunakan ukuran yang kurang lebih hampir sama dengan sebelumnya. Untuk ban pakai ukuran 275/60 dengan velgnya diameter 20 inch. Kalau misalnya kita lihat sih emang style-stylenya ya mirip-mirip juga kayak di Nissan Terra gitu, di luar dari ukuran lebih besar dan sedikit terlihat lebih elegan dibandingkan di Nissan Terra atau di Nissan-Nissan yang lainnya. Nah, begitu kita buka pintunya sebelah kanan, ternyata setirnya ada di sebelah kiri. Karena memang Nissan Patrol yang dipajang di Gias 2025 ini adalah unit left hand drive yang didatangkan dari Filipina. Jadi ya kita harus pindah dulu ke sebelah kiri ya untuk ngerasain di balik setir. Tapi sebelumnya teman-teman, saya pengen nyampein dulu sedikit tentang interior dari Nissan Patrol. Yang mana sebenarnya interiornya mewah, oke, pasti mewah. Sama kayak Land Cruiser juga ya, mewah ya. Apalagi kalau kita bandingkan misalnya ini dengan Terra atau misalnya Land Cruiser dengan Fortuner gitu. Tapi sebenarnya mewahnya itu tetap masih hitungannya nggak mewah banget juga. Kenapa? Karena supaya menjadi pembeda, ada diferensiasinya antara Nissan Patrol dengan Infiniti QX80 atau yang versi yang mewahnya dari si Patrol Y63 ini. Overall kalau teman-teman bisa lihat sih dari layoutnya, baik itu tombol-tombol yang ada di tengah atau misalnya layar yang ada di bagian tengah maupun untuk cluster instrumennya, hitungannya kayak nggak terlalu yang wah banget gitu. Modern, emang terlihat juga menarik, tapi ya nggak yang terasa benar-benar VVIP-nya banget gitu. Tapi itu justru yang menjadi sebuah ciri-ciri dari Patrol atau kayak Land Cruiser gitu. Karena ini tetap di satu sisi mobil yang tangguh untuk off-road, jadi mau kita ngomongin material yang dalam atau desainnya atau fitur yang berkaitan dengan kemewahannya, itu nggak segitunya hitungannya. Karena yang tetap diandalkan salah satunya adalah bagian seperti misalnya drivetrain, kaki-kaki gitu ya.
dan juga mesin, serta ya ketangguhan dari si platformnya itu sendiri. Nah, sekarang baru kita cobain masuk ke dalam. Bismillah, assalamualaikum. Wah, tutup dulu. Oke teman-teman, impresi pertamanya sih pastinya, wow, setir kiri ya. Karena buat kita pastinya begitu masuk ke setir kiri, pertama ya merasakan ketidaklazimannya dulu berada di sebelah kiri dengan memegang setir. Nah, tapi kayak tadi saya bilang, kalau ngomongin untuk bagian interiornya, secara overall mewah, tapi emang nggak segitunya. Cuma buat kita yang mungkin emang pakai mobil ini nggak cuma buat bermewah-mewahan aja ya. Sebenarnya jatuhnya kayak Nissan Patrol atau kayak Toyota Land Cruiser gitu, ya segini tuh malah cukup. Kenapa? Kalau terlalu mewah secara material atau bagian-bagian fiturnya, yang ada kalau kita yang senang nanti juga untuk pakai misalnya sesekali off-road gitu, kayaknya malah justru antara bikin makin sayang atau malah nyusahin ya kalau terlalu canggih banget gitu fitur kemewahannya. Jadi ya itu dia, di sini bagian tengahnya yang ada kayak misalnya pilihan driving mode-nya, ini tinggal kita puter aja untuk dapet misalnya ada yang mode apa, semuanya ada di sini. Sementara untuk bagian kanannya sini ada pilihan untuk auto nih, atau dia adalah 4H yang bisa dipakai di jalan aspal, 4H yang part-time atau center DVD lock, terus habis itu ini 4L, sementara ini locker belakang, sementara yang ini untuk matiin traction control, atau biasanya dia mati sendiri kalau 4L-nya diaktifin. Kemudian di bagian atasnya, ini tombol untuk AC-nya, masih tombol fisik juga. Terus ada pemanas dan juga untuk pendingin jok yang baris depan. Sementara di bagian sini, ini adalah pengaturan untuk transmisinya. Jadi kita kurang lebih maju mundurnya, ngopernya di sini ya. Tinggal pencet tombol aja di sini. Nah, so far sih kalau buat saya sebenarnya ya teman-teman ya, tombol untuk pengganti shifter transmisinya ini justru yang saya bilang jadi satu hal yang terlalu canggih gitu. Jadi buat kita yang pakai off-road terkadang takut ya kenapa-napa, ada resiko yang berkaitan dengan aduh ini nggak mau maju. Kenapa nggak mau maju? Kayak di tombolnya ada agak error gitu kan. Beda sama kalau mekanis gitu kita lebih sure gitu, lebih yakin. Tapi ya balik lagi ya, plus minus juga semua hal itu. Kemudian layar ya teman-teman yang ada di bagian tengah sini, ini menunya sepertinya banyak yang belum bisa terlalu dimainin juga ya dalam keadaan nggak tahu, mungkin belum dijalanin. Paling kebanyakan di settingnya aja di sini. Saya pengen nyari yang kaitannya sama, ini kaitannya sama jok, terus ini buat media. Kurang lebih kayak gini aja. Sebenarnya hitungannya simple aja sih ya. Jadi itu dia, kayak saya bilang tadi, mewah banget juga enggak, wah banget juga enggak untuk fitur ininya, tapi ya cukup aja gitu. Nah, sementara untuk di cluster instrumennya, dia menampilkan beberapa hal yang menarik juga nih. Kayak misalnya, oke, tire pressure masih umum. Ini ada total fuel yang dihemat. Ini ada pembagian torque-nya ya. Dari keempat roda ini berapa persen ke tiap rodanya. Kemudian ada yang kaitannya dengan ADAS. Terus juga ada tadi yang menarik lagi. Oke, ini ada off-road mode-nya untuk ngeliatin derajat kemiringan, naik turun kanan kiri. Dan juga ada untuk yang kaitannya dengan suspensi teman-teman. Karena suspensi di Nissan Patrol yang generasi terbaru ini, dia teknologinya adaptive air suspension. Jadi air sus, tapi dia adaptif atau bisa menyesuaikan. Itu yang mungkin bikin jadi salah satu juga Nissan Patrol ini nilai jual di bagian suspensinya itu benar-benar berasa ya. Karena emang di satu sisi Patrol itu dari dulu sampai sekarang yang lebihnya dari Land Cruiser adalah kenyamanannya. Mungkin sih Nissan ya secara umumnya tuh ngomongin bantingan suspensi, kenyamanannya tuh memang di atas Toyota secara rata-rata. Kalau ngomongin kenyamanannya.
Nah, termasuk di Patrol, kalau dibandingkan sama Land Cruiser tuh, Patrol tuh mau dari yang generasi-generasi sebelumnya tuh, misalnya dipakai off-road gitu, suspensi standarnya lebih enak daripada suspensi standarnya Land Cruiser. Sama satu lagi, dia bagian kaki-kakinya juga lebih kayak tebel-tebel as rodanya, giginya tuh lebih, benar-benar dagingnya tuh lebih banyak, lebih tebel gitu. Jadi secara kekuatannya dari bagian kaki-kaki tuh juga terkenal lebih kuat dibandingkan Land Cruiser. Makanya wajar juga kayak misalnya di Timur Tengah, kayak di Emirates gitu ya teman-teman ya, itu kan Patrol lebih laku atau lebih populer dari Land Cruiser. Karena di sana banyak yang digunakan juga, salah satunya dengan mesin dibikin jadi misalnya 1000 HP, dipakai buat drag di gurun pasir apa. Itu dia lebih bisa untuk menahan tenaga besar, baik secara body, sasis, dan juga kaki-kakinya dibandingkan Land Cruiser. Itu dia kenapa jadi salah satu nilai jual Patrol, tapi mungkin bisa jadi tidak semua orang menyadari dengan hal itu. Sementara teman-teman, buat di jok baris keduanya, kita dapat layar multimedia yang cukup besar ya. Informasinya belum ada, saya belum tahu ini ukurannya persisnya juga berapa, tapi ya kurang lebih sebenarnya ini seperti kayak di Land Cruiser 300 juga ya. Kita bisa nantinya mau nge-cache dari device atau misalnya kita colok USB buat nonton, apapun itu juga bisa di sini. Nah, kalau ngomongin posisi duduknya, ini yang salah satunya saya suka. Duduk di Patrol Y63 ini menurut saya lebih nyaman daripada duduk di Land Cruiser 300. Mau itu di depan ataupun belakang. Emang sih sebenarnya dari sebelumnya juga itu dia, Nissan tuh nggak cuma nyaman karena suspensi aja, tapi duduknya juga emang lebih nikmat. Tapi emang pas di yang generasi sekarang, Land Cruiser 300 tuh sayangnya karena ukuran bodinya ya, dari mulai bulkhead depan ya, sampai ke bagian belakang itu emang lebih pendek dibandingkan dengan Land Cruiser generasi sebelumnya. Makanya duduk di baris keduanya, Land Cruiser 300 tuh kayak lebih sempit daripada Land Cruiser 200. Itu yang bikin rasanya jadi agak ketinggalan jauh lagi kalau dibandingkan sama Patrol generasi terbaru ini. Ini sih enak sih, nggak ada lawan. Nah, buat mesinnya ini nggak kalah spesial teman-teman. Walaupun sekarang nggak cuma Land Cruiser aja, tapi Nissan Patrol dia udah nurunin juga jumlah silindernya dari 8 silinder ke 6 silinder, tapi tetap menggunakan mesin yang spesial, DTT ya. 3,5 liter twin turbo dengan tenaga setidaknya yang di Patrol ini bisa 425 sampai di atas 450 HP dan torsinya setidaknya 700 Nm. Itu yang ngebikin walaupun sekarang makin kecil mesinnya, tapi kita akan tetap bisa mendapatkan tenaga buas khas sebuah Nissan Patrol yang memang dari dulu menjadi kegemaran orang-orang, terutama orang-orang yang pada tinggal di Timur Tengah. Rasanya pengen banget ya, bisa segera nyobain untuk off-road menggunakan mesin spesial ini. Keren. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review singkatnya sebuah Nissan Patrol generasi ke-7 atau Y63 yang sangat luar biasa ini. Sebelum ditutup, dan karena mobil ini sekarang masih diperkenalkan saja, pengen minta bantuan juga ke teman-teman di kolom komentar. Kira-kira mobil ini cocok nggak ya untuk dijual resmi di Indonesia? Sertakan juga alasannya kenapa, atau misalnya biar Land Cruiser 300 ada lawannya, atau biar Nissan ada lagi mobil full size SUV-nya, atau apapun itu juga, kalian tulis di kolom komentar. Yang pasti pengen banget nanti kita bisa experience ya, terutama untuk off-roadnya menggunakan Nissan Patrol ini. Siapa tahu aja. Yang pasti kalau untuk sekarang, sekian dulu. Terima kasih udah nonton, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.